Keberhasilan McLaren mengkudeta posisi Red Bull dari puncak klasemen merupakan klimaks dari gacornya performa mereka semenjak pertengahan musim. Penampilan McLaren yang terus menanjak semenjak Lando Norris pecah telur di GP Miami sampai menjadi tim dengan paket mobil tercepat saat ini merupakan kunci dari keberhasilan mereka menggeser Red Bull di pucuk. Namun, tentu kita tidak bisa lupakan satu faktor penting lainnya, yaitu siapa sangka Red Bull performanya jadi sangat berantakan, sampai-sampai tahtanya direbut oleh McLaren. Red Bull yang mulai menurun semenjak Imola harus compang-camping di setiap balapannya, di mana mereka cuma bisa mengandalkan talenta Max Verstappen yang selalu mampu memaksimalkan mobil yang problematik. Namun itu saja juga tidak cukup untuk melawan McLaren dan ketatnya persaingan di papan tengah, mengingat Verstappen saja sudah tidak menang selama 8 balapan beruntun dan cuma 3 kali naik podium sejak terakhir kali menang di GP Spanyol. Kami sudah jelaskan beberapa kali soal penyebab utama kacaunya Red Bull, mulai dari faktor internal yang sedikit goyah karena skandal Christian Horner di awal musim, lalu terlalu jumawanya mereka terhadap talenta Max Verstappen yang mampu menyembunyikan semua permasalahan di mobil. Problem yang sudah ada sejak tahun lalu dan sudah lama dikeluhkan oleh Sergio Perez tidak mereka tanggapi karena Verstappen yang terus-menerus menang. Sekarang ketika Verstappen mengalami masalah yang sama, barulah mereka panik dan bingung sendiri bagaimana cara memperbaikinya. Selain faktor internal dan teknis, tak bisa dipungkiri jika perginya Adrian Newey juga cukup berpengaruh bagi tim, di mana Newey merupakan sosok translator atau penerjemah bagi Max Verstappen terhadap semua keluhannya demi settingan mobil yang optimal. Selain Newey, ada satu orang lagi yang meninggalkan Red Bull musim lalu untuk pindah ke McLaren, dan dampaknya sangat besar sekali terhadap perubahan performa kedua tim tersebut. Siapa lagi kalau bukan Rob Marshall? Kepindahan Rob Marshall dari Red Bull ke McLaren adalah salah satu rahasia dari gacornya performa mobil McL38 musim ini. Bagaimana tidak, dia adalah salah satu engineer paling berpengalaman di F1 yang selama 17 tahun lamanya mengabdi bersama Red Bull. Sebelumnya, ia sempat memulai karir di F1 bersama tim Benetton sebagai desainer dan bekerja di bawah pimpinan dari Ross Brawn untuk antarkan Michael Schumacher raih 2 gelar pertamanya. Ia tetap setia bersama tim Enstone tersebut sampai kemudian ia jadi salah satu engineer yang menciptakan inovasi mass damper pada musim 2005 bersama Renault dan persembahkan Fernando Alonso gelar juara dunia. Setelah itu pada tahun 2006, ia bersama Adrian Newey hijrah ke Red Bull sebagai batu fondasi pertama dari tim merek minuman kaleng tersebut. Rob Marshall dan Adrian Newey bisa diibaratkan adalah pasangan emas karena keduanya bisa saling melengkapi satu sama lain. Newey yang sangat kompleks dan sangat detail ketika merancang mobil dipadukan dengan kesederhanaan Marshall dalam menjaga paket mobil supaya tetap kompak. Inovasi seperti blown diffuser tidak akan ada jika tanpa campur tangan Rob Marshall dalam menemukan celah di regulasi dan mendesain rancangannya. Optimalisasi baterai kers yang ditaruh di dalam gearbox untuk memaksimalkan penggunaannya ketika akselerasi juga merupakan salah satu karyanya di Red Bull dan mengantarkan Sebastian Vettel kunci 4 gelar juara dunianya. Di era ground effect, campur tangan Rob Marshall memang tidak sebesar sebelumnya, tapi jabatannya sebagai chief designer tentunya memiliki porsi yang cukup signifikan terhadap pemahaman dari pengembangan mobil yang dibuat Red Bull sejak 2022. Apalagi relasinya dengan Adrian Newey yang dekat, pastinya dia tahu seluk-beluk mengenai mobil RB18 dan RB19 yang begitu dominan. Rahasia-rahasia itulah yang ia bawa ke McLaren dan tergambarkan dengan sangat jelas dari pendekatan development mobil yang mereka lakukan musim ini. Musim lalu Christian Horner mengaku kecewa berat kehilangan Rob Marshall ke McLaren. Dan sekarang kita tahu mengapa Horner amat kecewa, karena ibaratnya semua rahasia kesuksesan mereka dibawa dan berpindah tangan ke tim rival. Hal itu sudah di-spill oleh Lando Norris musim lalu, di mana ia bereaksi kalau kedatangan Rob Marshall selain menambah personil, tapi dia juga akan menambah kapasitas otak terbaik yang dimiliki McLaren, dan terbukti dengan pencapaiannya musim ini. Lantas, apa saja sebenarnya yang dilakukan oleh Rob Marshall sejak bekerja di McLaren sebagai chief designer? Secara fondasi, McLaren sudah punya pendekatan teknis yang oke dari apa yang mereka lakukan musim lalu ketika bisa bangkit dari keterpurukan. Pendekatan teknis yang dilakukan oleh Andrea Stella dengan memecah jabatan direktur teknis menjadi 3 terbukti sukses dan membuat struktur kerja menjadi lebih cair, namun tetap teratur. Sebelum Marshall datang, kiblat development mobil McLaren sudah tertuju kepada Red Bull.
Kebangkitan McLaren yang beralih dari tim papan bawah menjadi tim langganan podium musim lalu bisa mereka lakukan dengan meniru cara Red Bull dalam mengembangkan mobil, mulai dari fokus ke performa di tikungan cepat dengan memprioritaskan konsistensi downforce, perbaikan kualitas suspensi, dan membuat base setup yang bisa diadaptasi ke semua sirkuit. Datangnya Rob Marshall tinggal menyempurnakan apa yang sudah McLaren bangun musim lalu dengan segudang pengalamannya di Red Bull. Salah satunya adalah ia paham betul jika kelemahan mobil RB19 adalah di suspensi dan tikungan lambat. Itulah yang jadi prioritas di pengembangan MCL38 dan bisa mereka atasi lewat upgrade di GP Miami serta Imola yang sekaligus menjadi kepingan puzzle terakhir yang dibutuhkan McLaren untuk membuat mobilnya jadi kompetitif. McLaren sekarang jadi tim dengan suspensi terbaik di F1 dengan kemampuannya yang mudah diadaptasikan ke segala jenis trek dengan baik. Di GP Singapura, bisa kita lihat perbedaan signifikan ketika Lando Norris yang lebih berani menginjak curb di tikungan dibandingkan dengan Verstappen yang lebih hati-hati. Hal itu membuat mobil McLaren secara overall bisa tampil cepat dan konsisten di segala jenis sirkuit tanpa harus melakukan banyak kompromi kesettingan. Tidak heran kalau mereka sekarang merupakan tim dengan paket mobil paling komplit dan paling kencang di grid, di mana Norris sudah 2 kali bisa menang dengan gap 20 detik dari Verstappen. Selain peran dalam hal teknis, Rob Marshall di McLaren juga sekaligus reuni dengan rekan lamanya, yaitu Peter Prodhomme yang dulu pernah bekerja di Red Bull sebagai kepala divisi aerodinamika. Keduanya juga figur kunci di balik masa kejayaan Sebastian Vettel dan disatukan kembali di McLaren oleh Andrea Stella. Peter dan Rob Marshall tentu sudah tahu satu sama lain semenjak di Red Bull. Otomatis tidak perlu ada adaptasi untuk menyamakan pemahaman di antara mereka berdua. Apakah McLaren sudah puas dengan memiliki 2 mantan figur senior Red Bull di timnya? Tentu tidak dong. Baru-baru ini McLaren kembali membajak salah satu figur veteran dari Red Bull, yaitu Will Courtney, untuk menjadi Sporting Director. Will Courtney sudah bergabung di Red Bull sejak tim itu pertama kali didirikan setelah dibeli oleh Jaguar pada 2005 silam. Ia menjabat sebagai kepala divisi strategi sejak 2010 dan salah satu otak di balik mulus serta agresifnya operasional Red Bull saat balapan. Mengingat McLaren PR terbesarnya selama ini merupakan dari aspek eksekusi dan strategi, maka jelas kalau kedatangan Courtney akan menambal masalah tersebut. Bagi Red Bull, kepergiannya tentu menambah banyak daftar figur senior atau veteran yang angkat kaki. Dari Rob Marshall, lalu Adrian Newey, kemudian Lee Stevenson dan Jonathan Whitley yang pindah ke Sauber, dan terbaru Courtney ke McLaren. Hal itu semakin menegaskan kalau kondisi di internal Red Bull memang tidak begitu kondusif semenjak Christian Horner ugal-ugalan dalam mempertahankan kekuasaannya. Tapi di sisi lain, Red Bull memang butuh regenerasi supaya tidak mengandalkan orang-orang veteran dalam operasional timnya dan harus berpikir jangka panjang untuk tetap menjaga levelnya di papan atas. Pekan lalu Red Bull mengumumkan beberapa perubahan struktur, terutama pasca kepindahan Jonathan Whitley yang jabatannya sebagai Sporting Director dipecah menjadi 3. Race Engineer Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, mendapat promosi jabatan untuk merangkap sebagai Head of Racing yang akan mengurus segala sesuatu soal aktivitas balap. Setelah itu ada Head of Sporting yang tugasnya adalah memastikan tim mematuhi regulasi yang ada dan jadi garda terdepan ketika harus berjibaku dengan FIA. Terakhir ada Head of Racing Operation untuk memastikan operasional balapan seperti pit stop dan strategi berjalan mulus. Hannah Smith kemungkinan besar juga akan naik jabatan sebagai Head of Strategy tahun depan. Tak bisa dipungkiri kalau bagi Red Bull, eksodus figur senior memang merugikan mereka dengan performa yang amburadul saat ini. Tapi setidaknya kalau itu tak terjadi, maka mereka juga tidak akan pernah bisa melakukan regenerasi yang jauh lebih penting untuk jangka panjang. Sebaliknya bagi McLaren, mereka bisa mencicipi jeniusnya engineer Red Bull dan menyerap ilmunya sebanyak mungkin untuk membangun fondasi tim yang baru demi mengembalikan masa jayanya. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.